Saya Rizky Turama, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas jenis-jenis paragraf. Paragraf. Paragraf dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan kalimat yang memiliki satu kesatuan ide. Sebuah paragraf yang efektif memiliki satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Meskipun begitu, tidak ada batasan kaku tentang jumlah minimal dan jumlah maksimal kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik disebut sebagai paragraf yang efektif. Kalau dilihat dari letak kalimat utamanya, paragraf bisa dibagi menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Saya tidak akan menjelaskan hal tersebut secara terlalu mendetail di video kali ini. Saya akan membahas lebih dalam jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, paragraf umumnya dibagi menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Kalau disingkat jadinya depan, DEPAN. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Paragraf ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu kepada pembaca sehingga pembaca tersebut dapat ikut merasakan hal-hal yang digambarkan oleh penulisnya. Berikut ini contoh paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi. Masjid ini bagus. Ruangannya bersih dan terawat. Dinding-dindingnya dicat dengan baik sehingga enak dilihat. Sistem sirkulasi udaranya pun bagus dan membuat seisi masjid menjadi sejuk. Orang yang datang sangat mungkin ingin berlama-lama di masjid ini. Jenis paragraf yang berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi memiliki tujuan akhir untuk memberitahu pembacanya soal sesuatu atau sebuah informasi. Ada 5 jenis atau 5 varian paragraf eksposisi. Yang pertama, dia memberitahu soal ciri-ciri. Yang kedua, dia memberitahu proses. Yang ketiga, sebab akibat. Yang keempat, perbandingan. Dan yang kelima adalah pembagian atau klasifikasi. Berikut ini contoh sebuah paragraf eksposisi dari varian perbandingan. Paragraf eksposisi. Hewan-hewan yang dianggap berbahaya, seperti serigala dan hiu menewaskan tak lebih dari 10 orang per tahun. Sementara itu, harimau dan gajah masing-masing menewaskan 100 orang per tahun. Anjing membunuh 25.000 orang per tahun, sebagian besar karena rabies. Ular disebut membunuh 50.000 orang per tahun. Di atas itu semua, nyamuk telah menyebabkan lebih dari 1 juta kematian manusia setiap tahunnya. Jenis paragraf yang berikutnya adalah paragraf persuasi. Inti atau tujuan akhir dari paragraf ini adalah untuk mengajak pembaca supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berikut ini contohnya. Paragraf persuasi. Hewan-hewan yang dianggap berbahaya, seperti serigala dan hiu menewaskan tak lebih dari 10 orang per tahun. Sementara itu, harimau dan gajah masing-masing menewaskan 100 orang per tahun. Anjing membunuh 25.000 orang per tahun, sebagian besar karena rabies. Ular disebut membunuh 50.000 orang per tahun. Di atas itu semua, nyamuk telah menyebabkan lebih dari 1 juta kematian manusia setiap tahunnya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar waspada terhadap kehadiran nyamuk dan selalu menggunakan lotion anti nyamuk sebagai tindakan preventif. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi memiliki tujuan akhir untuk meyakinkan pembacanya. Berikut ini contoh paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi. Saya tidak setuju jika ada yang mengatakan hiu dan serigala merupakan hewan paling mematikan. Hewan-hewan tersebut menewaskan tak lebih dari 10 orang per tahun. Sementara itu, harimau dan gajah masing-masing menewaskan 100 orang per tahun. Anjing membunuh 25.000 orang per tahun, sebagian besar karena rabies.
Ular disebut membunuh 50.000 orang per tahun. Di atas itu semua, nyamuk telah menyebabkan lebih dari 1 juta kematian manusia setiap tahunnya. Jadi, hewan paling mematikan adalah nyamuk. Kalau penonton video ini cermat, Anda akan mengetahui bahwa contoh paragraf eksposisi, persuasi, dan argumentasi yang saya tampilkan memiliki kemiripan. Perbedaannya adalah pada tendensi atau kecenderungan penulis. Ketika penulisnya hanya ingin memberitahu, memberikan informasi, ia termasuk kategori paragraf eksposisi. Ketika penulisnya memiliki kecenderungan untuk mengajak paragraf tersebut berubah menjadi paragraf persuasi. Dan ketika penulisnya memiliki kecenderungan untuk mencoba meyakinkan pembaca, paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf argumentasi. Walaupun ketiga-tiga paragraf tersebut berdasar dari satu sumber data yang sama. Sebuah tips bagi Anda yang ingin menuliskan sebuah paragraf argumentasi adalah carilah sebuah topik yang bisa diperdebatkan dan Anda berdiri di satu posisi, yaitu pro atau kontra. Berdirilah di satu posisi tersebut, entah itu pro atau kontra, dan cobalah yakinkan pembaca Anda bahwa pendapat Anda memang betul. Seperti yang dilakukan oleh penulis di contoh paragraf argumentasi yang telah saya tampilkan tadi. Paragraf narasi. Paragraf narasi berusaha untuk menceritakan sebuah kejadian kepada pembacanya. Ada beberapa ciri utama sebuah paragraf narasi, yaitu memiliki tokoh, memiliki kejadian, dan kejadian tersebut berlangsung di sebuah latar, tempat, lokasi, dan suasana. Berikut ini contoh paragraf narasi. Paragraf narasi. Setelah dia meninggalkanku, dunia terasa benar-benar gelap. Aku tak tahu arah. Aku tak tahu kemana harus melangkah. Perasaanku jadi kacau, antara gundah dan marah. Mengapa dia harus pergi membawa satu-satunya senter yang ada ketika listrik padam seperti ini? Ya, itulah beberapa penjelasan saya yang berkaitan dengan jenis-jenis paragraf. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya.